فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, saudara-saudara yang saya muliakan, semoga Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian dalam rangka talabatul ilm, menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban yang sangat besar bagi setiap muslim dan muslimah, khususnya pada zaman ini di mana ilmu syar'i, ilmu tentang Islam telah dilupakan dan ditinggalkan oleh umumnya atau sebagian besar kaum muslimin. Padahal menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib, merupakan fardhu ain atas setiap muslim. Agar kita mengetahui, paham akan agama kita, khususnya pokok-pokok, dasar-dasar dari agama kita, karena kita telah menjadi orang Islam, kaum muslimin, menyatakan keislaman kita, maka tentunya wajib kita mempelajari dan mengetahui tentang agama kita, yang menjadi dasar-dasar dalam Islam, ilmu yang fardhu ain, yang
tidak diberi alasan, yang tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Apakah ilmu yang fardu ain itu yang wajib bagi setiap muslim mempelajarinya, yang menjadi pokok atau dasar dalam Islam? Pertama, kewajiban kita mengenal akidah, keyakinan i'tiqadat yang ada dalam Islam, yang masuk dalam bab keimanan. Wajib bagi kita mengetahui apa keyakinan yang Allah syariatkan, yang harus kita yakini. Apa yang dimaksud dengan arkanul iman, rukun iman yang 6? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, apakah iman itu? Beliau menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan sekalian rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Termasuk keimanan kepada Allah yang menjadi asas dalam Islam adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan kita menunaikan hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan, beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atas dasar cinta kepada Allah, yang termasuk keimanan kepada para rasul, khususnya rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain mengimani beliau sebagai utusan Allah, membenarkan segala yang beliau sampaikan, juga mentaati beliau dan mengikuti beliau di dalam beragama Islam ini. Sehingga kita mengetahui tentang Islam dari beliau alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah Nabi Islam. Tidak boleh seseorang pun juga menetapkan ini dan itu yang dimasukkan ke dalam Islam, membuat berbagai macam ketetapan syariat yang beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah mensyariatkannya. Dilarang, tidak boleh. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i yang sama-sama kita cintai, salah seorang dari imam kita,
pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat besar sekali, yang kalau dipegang oleh kaum muslimin dijadikan sebagai kaidah dasar di dalam beragama, maka tentu dia akan beragama Islam dengan selamat. Apa kata Imam Syafi'i? Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, tentunya perbuatan yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dianggap baik, faqad syara'a, maka sesungguhnya orang itu telah membuat agama baru. Alangkah tajamnya dan kerasnya perkataan ini, bagaikan petir yang menyambar kita, yang menunjukkan kealiman, kefakihan Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Karena termasuk keimanan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah mentaati beliau, mengikuti beliau di dalam beragama. Yang tidak datang dari beliau tidak boleh kita kerjakan. Ini ilmu, salah satu ilmu yang fardu ain, yang wajib kita ketahui. Yang kedua dari ilmu yang fardu ain, wajib kita mengetahui apa perintah Allah, perintah Allah yang wajib, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Apa? Salat. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara kita mendirikan salat yang terdiri dari hati, perkataan dan perbuatan. Dari siapa kita mengambilnya? Dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau telah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Salatlah seperti salat yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dengan sendirinya wajib bagi kita mempelajari cara berwudu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wudu merupakan syarat sahnya salat. Maka wudu kita harus benar. Bagaimana kita mencuci anggota tubuh kita, anggota wudu? Saya ambil contoh. Sebagian kita, kalau tidak boleh katakan sebagian besar, tidak atau belum atau tidak mau tahu cara berwudu yang benar. Di antara mereka ada yang
menghisap air ke hidung dan berkumur-kumur mengambil air begini. Padahal diperintah adalah menghisap dan sambil berkumur-kumur. Itu pertama, kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, cucilah muka kamu dan kedua tangan kamu sampai sikut, dan usaplah kepala kamu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan contoh dalam mengusap kepala, sebagaimana termaktub di hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengusap dari depan kepalanya rata sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, langsung beliau mengusap kedua telinganya. Jadi caranya seperti ini. Ambil air. Kak. Jam telunjuknya masuk di dalam, ibu jarinya gini, dua-duanya. Ini yang dicontohkan. Sebagian dari kita tidak mengusap kepala, tapi ambil air keningnya. Ini tidak sah wudunya, karena ini kening, jidat. Allah berfirman, famsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Jadi mulai kepala di mana? Dari tumbuhnya rambut ini terus ke belakang. Muka dari sini sampai sini. Lebarnya dari telinga sampai sini. Dari ujung telinga sini. Telinga tidak masuk bagian muka, telinga masuk bagian kepala. Berarti ambil air gini tidak sah. Ada lagi yang mengusap kepala, ambil air. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti itu. Beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang, balik lagi ke depan. Ini termaktub di hadis-hadis sahih. Kenapa kita tidak mengetahuinya? Kenapa saudara-saudara kita tidak tahu? Jawabannya satu, tidak mempelajari al-Islam dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari hadis-hadis beliau. Sebagian lagi mencuci kaki asal jadi. Mungkin ada yang tidak kena air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Wailul lil a'qab minan nar." Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, akan dibakar api neraka. Ada yang asal jadi ngusap kakinya. Demikian juga wajib bagi kita mempelajari cara bertayamum apabila tidak ada air. Apabila sakit yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mempergunakan air, maka sebagai pengganti wudu dan pengganti
mandi janabah adalah tayammum, maka wajib juga kita mempelajari tayammum. Bagaimana cara bertayammum itu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Demikianlah seterusnya. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, wajib kita mengetahuinya. Ini ilmu yang fardu ain yang kedua. Ilmu yang fardu ain yang ketiga, kewajiban kita mengetahui apa yang Allah larang, kita mengerjakannya. Apa yang Allah dan Rasul dilarang, kita mengerjakannya. Wajib bagi kita mempelajarinya. Tidak boleh asal jadi, tidak boleh serampangan, karena kita telah menjadi orang-orang Islam. Karena nanti kita akan ditanya, karena yang berdosa adalah kita, yang mendapat azab di akhirat adalah kita. Barangkali saudara-saudara yang mulia sering mendengar hadis tentang azab kubur, pertanyaan dalam kubur yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Dalam hadis yang panjang sekali, di awalnya Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi," apabila hamba diletakkan, dimasukkan dalam kuburnya, maka datanglah dua orang malaikat. Datanglah dua malaikat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diterangkan kedua malaikat itu, yang satu bernama Munkar, yang satu bernama Nakir. Maka kedua orang malaikat ini mendudukkan, dua orang malaikat ini mendudukkan si mayit itu. Kemudian bertanya kepada si mayit ini, ya, apabila dia orang mukmin, maka tentu dia akan sanggup menjawabnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain, di antara pertanyaannya adalah tentang agama, tentang Rabbu, Rabbuka, siapa Rabbmu? Tentu semua kita tahu orang Islam, Rabb kita Allah. Wa ma dinuka, apa agamamu, dan seterusnya. Dan ditanya tentang Rasulullah SAW. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, ketika ditanya, maka dia tidak bisa menjawab. Aku kama yaqulun nas, saya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Cara beragama kita tidak boleh ikut-ikutan orang banyak. Kita mengambil agama dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Qala Allah wa qala Rasul. Syiar seorang Muslim adalah mengatakan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Orang kafir dan munafik ketika ditanya dalam kuburnya, dia nggak tahu, nggak adri, saya nggak tahu. Aku kama yaqulun nas, saya hanya mengatakan apa yang manusia katakan. Apa kata malaikat Munkar dan Nakir? La tadri, engkau nggak tahu. La daraita wa la talaita, engkau nggak pernah, tidak belajar dan tidak pernah membaca. Tanya, la daraita wa la talaita, ditanya, tidak pernah belajar, tidak pernah membaca. Fayaqul, fayadribu
mitraqatin min hadidin, maka dipukullah dia oleh pukulan dari besi. Tentunya tidak sama besi dunia dengan besi akhirat. Baina udhunayhi, di antara kedua telinganya di sini. Fayasiru sayhatan, maka dia berteriak sekeras-kerasnya yang didengar oleh makhluk yang berada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Yang menarik perhatian kita di sini, malaikat bertanya kepada orang kafir dan munafik itu, la daraita wa la talaita, engkau tidak pernah belajar, tidak pernah membaca. Maka janganlah kita orang-orang muslim mengikuti amal orang kafir dan munafik yang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca. Kehidupannya hanya mengikuti orang banyak. Maka orang banyak kafir ikut kafir, orang banyak munafik maka ikut munafik. Orang banyak bodoh maka kita pun ikut bodoh. Yang bertanggung jawab kita. Maka kewajiban kita mengetahui yang ketiga, ilmu yang fardhu ain, mengetahui apa yang Allah larang kepada kita. Dari mana? Dengan Quran dan Sunnah, dari penjelasan para sahabat dan para ulama, para a'immah kita yang berjalan di atas manhaj yang hak, yang jauh dari bid'ah, syirik, khurafat, tahayul. Bersih, lurus, persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Kewajiban yang keempat, ilmu yang fardhu ain, adalah apa yang kita kerja, sebagai apa kita dituduh. Kalau kita sebagai karyawan, pegawai, pekerja, maka bagaimana Islam mengaturnya? Kalau kita sebagai pemimpin, maka bagaimana Islam mengaturnya, mengajarkannya? Kalau kita sebagai pedagang, maka jadilah kita pedagang muslim yang baik. Bagaimana Islam mengaturnya? Dan seterusnya demikian. Ini ilmu yang pokok, yang menjadi dasar, yang tidak diberi uzur, tidak diberi alasan seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Mempelajari ilmu yang empat macam ini tidak kenal usia. Semuanya wajib muslim dan muslimah, dan mengambil agama mereka dari cahaya dan hidayah Al-Quran dan Sunnah menurut penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immah. Kita tidak mengambil agama kita dari aqwalur rijal, perkataan-perkataan manusia, anggapan-anggapan baik manusia. Kebiasaan orang banyak, adat istiadat kaum kita, apalagi ajaran nenek moyang. Kita tidak jadikan agama kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, khurafat, tahayul, bid'ah. Itu tidak jadi agama kecuali kita rela, kita pasrahkan diri kita untuk diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah besarnya ilmu dalam Islam itu, alangkah banyaknya kaum muslimin yang melalaikannya. Sehingga
banyak sekali kejadian dari saudara-saudara kita yang tidak paham, tidak mengerti tentang amal yang dia kerjakan. Itu dia mengerjakan amal. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak beramal, tidak menegakkan salat 5 waktu, tidak saum di bulan Ramadan? Kerugian yang sangat besar. Maka satu hal yang patut kita syukuri, yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudara sekalian pada hari ini, kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberikan ganjaran yang besar kepada kita, khususnya kepada saudara-saudara kita, Bapak Ketua dan kawan-kawan yang lain yang telah mengadakan majelis ini. Dan kepada kita sekalian, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari cahaya, dari hidayah, dari nur Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dapat kita amalkan dan ada buahnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memimpin kita ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dari para nabi dan as-siddiqin dan as-syuhada dan as-shalihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dimarahi oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Mereka adalah Yahudi dan Nasara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan bagian akhir dari ayat yang mulia dari surat yang mulia, surat Al-Fatihah, Al-Maqdum Al-Yahud, Al-Dhalim Al-Nasara. Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan yang sesat adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata ulama, kenapa orang Yahudi al-Maqdud? Orang Yahudi memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Tahu apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Mereka tidak mengerjakan perintah Allah, sebaliknya mereka mengerjakan larangan Allah, dan mereka menyembunyikan ilmu kebenaran. Sebaliknya, orang-orang Nasara ad-dhalin, dikatakan ad-dhalin, sesat, mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maka kalau kita memiliki ilmu tetapi kita tidak amalkan, wa'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, memohon hidayah dan taufiknya. Kalau kita tidak amalkan, maka kita serupa perjalanan kita dengan orang-orang Yahudi. Lihatlah kepada sebagian dari saudara-saudara kita yang mengetahui tentang kewajiban salat, mereka tinggalkan salat. Tetapi kalau kita beramal, sedangkan kita tidak punya ilmu, tidak tahu apakah ini perintah Allah, perintah Rasul, maka perjalanan kita serupa dengan orang-orang Kristen yang berada di dalam kesesatan yang maha dahsyat, mengangkat Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebagai anak Allah subhanahu, maha suci Allah,
amma yusyrikun, dari apa yang mereka serikatkan, amma yusifun, dari apa yang mereka sifatkan. Oleh karena itu kaum muslimin disifatkan dengan berilmu dan beramal, berilmu dan beramal, karena buahnya ilmu adalah amalun saleh. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beramal taat dan beramal saleh. Allahumma amin. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan sedikit, tetapi mudah-mudahan banyak manfaatnya insyaallah, khususnya bagi saya dan saudara-saudara yang saya muliakan. Dan selanjutnya kita akan bersoal jawab. Silakan saudara-saudara bertanya langsung atau dengan tulisan surat kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mampu saya jawab. Kalau tidak mampu, tentu janganlah saudara-saudara kecewa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi rekan-rekan yang mungkin ada yang mau diteruskan, sudah langsung aja pakai ini. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Abdul Rahman dan sedikit akan bertanya, yaitu dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang mengasuh pundak, dan yang kedua yaitu bagaimana hukumnya kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang pertama mengusap pundak. Mengusap pundak di mana Mas? Ini maksudnya. Tengkuk sini. Iya, tengkuk ya. Tengkuk. Yang kedua yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang pertama, tidak ada keterangan yang sahih dari hadis yang sahih bahwa dalam berwudu tengkuk ini diusap air, biasanya begitu kan? Hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa dalam mengusap, yang diusap adalah kepala, dari depan sampai belakang, ke depan lagi langsung ke kedua telinga, sebagaimana tadi saya contohkan. Bisa dilihat hadis-hadisnya di Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Yang kedua, persentuhan antara laki dan wanita yang bukan mahramnya tentu haram. Haram. Hukumnya haram. Ya? Tetapi persentuhan ini tidak membatalkan wudu menurut umumnya para ulama. Karena yang membatalkan wudu telah dijelaskan. Persentuhan dengan sengaja antara laki dengan wanita yang bukan mahramnya tentu tidak dibenarkan dalam agama, diharamkan. Barangkali itu. Silakan bapak kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz, waktu yang kami berikan. Yang saya tanyakan, bagaimanakah kami menjalankan sholat Jum'ah tapi tidak ada ahli balap atau koryah yang tetap? Terima kasih. Apa Pak? Bagaimanakah hukumnya kami menjalankan sholat Jum'ah tapi tidak ada ahli balap atau koryah yang tetap? Misalnya semua jamaah itu pendatang. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tidak mengapa, tetap Jumat ditegakkan, didirikan, karena saudara yang datang ke sini kan telah mukim di sini sebagai orang-orang yang mukim, orang mukim. Maka menegakkan sholat Jumat
seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tempat tinggal beliau di Mekah, kemudian beliau pindah ke Madinah dan mungkin di Madinah, dan beliau menegakkan salat Jumat. Maka salah satu demikian wajib menegakkan salat Jumat berjamaah, karena salah bukan musafir lagi, tapi telah mungkin menetap di sini beberapa tahun lamanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Hakim yang saya hormati, Iya. tadi Bapak Ustadz telah mengetahui bahwa kebanyakan orang Indonesia wudunya salah. Itu. Kemudian sebagaimana tadi yang habis Bapak sampaikan, sarul umuri mutatatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar. Ini mumpung saya masih hidup dan rekan-rekan ini masih hidup semuanya, barangkali Bapak melihat istilahnya ada bid'ah dalam sholat kebanyakan orang Indonesia, saya mohon penjelasannya, nanti kita bisa memperbaiki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali. Di antaranya adalah usolli, melafazkan niat. Ini merupakan kejanggalan. Bahkan Imam Al-Ghazali di kitab Ihya'nya mengatakan, orang yang melafazkan niat ketika akan berbuat sesuatu, terjemahan bebasnya ini, otaknya nggak beres. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Kalau menolak, orang mungkin Ghazali. Kenapa? Karena niat dalam bahasa Arab, niat itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Artinya adalah al-qasd, menyengaja mengerjakan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan. Seperti saudara dari rumah saudara datang kemari, kan gerakan hati, niat untuk hadir di majelis ini. Apakah saudara-saudara ketika keluar dari rumah melangkahkan kaki, saudara melafazkan niat, saya niat untuk hadir di majelis Ustaz Abdul Hakim lillahi ta'ala. Kalau ada orang mendengar saudara melafazkan niat, pasti orang itu akan mengatakan, ini orang nggak beres otaknya. Apakah ketika akan minum, dia akan minum ini? Ya. Kan sudah niat, saya pengen minum, gerakan hati, langsung saya angkat. Tidak saya lapaskan, saya ingin minum segelas air putih lillahi ta'ala, baru saya minum. Maka itu betul kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, apakah ketika kita akan makan kita melapaskan niat? Apakah ketika akan belajar kita melapaskan niat? Bertentangan dengan bertentangan dengan arti daripada niat itu secara bahasa maupun secara istilahiyah. Karena niat merupakan tempatnya di hati, tidak ada perselisihan, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan mulut. Maka melafazkan niat kata ulama merupakan bid'ah munkarah yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Kalau dia mau salat seperti salat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali cukup keras mengatakan orang ini otaknya gak beres. Itu dalam masalah makan, apalagi dalam masalah salat. Ini salah satu bid'ah yang tersebar luas
Walaupun para ulama telah berteriak memperingati dengan lisan dan tulisan mereka dari zaman ke zaman. Perhatikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan tentang cara melaksanakan salat kepada seseorang yang salah dalam salatnya. Beliau mengatakan seperti ini: "Idza kunta ila shalah فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر." Apabila engkau akan mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Menyempurnakan wudu adalah menyampaikan air ke anggota wudu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fasbiqil wudu thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Gak ada beliau mengajarkan mengucapkan sesuatu huruf fa, fakabbir. Yang ada di hadis ini fa'lit ta'kid menurut ahli bahasa Arab. Jadi huruf yang menunjukkan mengiringi perbuatan yang satu langsung perbuatan yang lain. Jadi di antara keduanya tidak ada sesuatu pun juga. Kalau itu katakan fakabbir, maka bertakbirlah. Karena orang yang akan mendirikan salat tentunya dia telah niat, bermaksud, itu niat. Dengan pengetahuan, setiap orang tahu, orang yang akan sholat tahu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat. Kalau dia sebagai makmum, tentu dia tahu kedudukannya sebagai makmum. Kalau dia sebagai imam, tentu dia tahu kedudukannya sebagai imam. Dan sholat menghadap ke kiblat memang diperintah menghadap ke kiblat. Mengapa dia mengucapkan lagi? Untuk membantu hatinya. Ini tidak benar. Karena orang-orang munafikun mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada di hatinya. Perhatikan firman Allah: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan, mengucapkan, menyatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang mukmin. Padahal lisannya mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir. Hatinya yang kufur. Karena yang Allah lihat adalah amal dan hati. Hati dan amal. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim-jisim kamu, rupa-rupa kamu. Tidak, karena semuanya Allah yang ciptakan. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amal perbuatan kamu. Ini salah satu bid'ah yang terbesar, yang besar. Dan yang lain banyak sekali, akan panjang. Ringkasnya adalah, saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam majelis yang kita membahas tentang ilmu dari agama kita, hendaklah kita mengambil agama kita
dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dari para sahabat Nabi, dari tabi'in, dari atba'ut tabi'in, dari para a'immah, para imam dan para ulama warasatul anbiya yang menjelaskan tentang dinul Islam yang berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan segala bentuk peribadatan yang tidak ada contohnya dan keterangannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak boleh kita kerjakan dari siapapun juga datangnya. Karena ini masalah beragama. Jangan kita beragama ikut-ikutan orang, karena yang bertanggung jawab adalah kita. Jangan kita ikuti masyarakat kita. Yang kita ikuti adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah, beliau memberikan muqaddimah yang sangat besar sekali. Di antaranya adalah apabila telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mengikutinya. Tidak boleh seseorang meninggalkannya karena perkataan manusia. Wajib kita mengikutinya. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, banyak sekali beliau mengatakannya, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku, kata Asy-Syafi'i. Jangan beragama dengan ikut-ikutan, tapi harus dengan dalil, dengan hujjah. Qala Allah wa qala Ar-Rasul, qala Allah wa qala Ar-Rasul, qala Allah wa qala Ar-Rasul. Begitulah cara beragama kita. Dengan demikian kita akan beristiqamah. Dengan demikian selamatlah agama kita. Kalau tidak, maka akan semu dan hampa dan gersang cara beragama kita, dan kita berada di dalam ketidakmengertian, di dalam ketidaktahuan, di dalam kebimbangan, di dalam keheranan. Apa yang harus kita lakukan? Dan ini salah satu sebab dari sebab-sebab yang sangat besar dari kelemahan umat Islam. Tetapi alhamdulillah, dengan sebab perjuangan para ulama, dengan lisan dan tulisannya, menyebarkan ad-da'wah ila Allah, maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang Allah berikan hidayah kembali kepada ajaran Islam yang benar, sehingga khususnya di negeri kita berulang-ulang pertanyaan beredar di masyarakat, bagaimana sebenarnya kita menjadi seorang muslim yang baik, bagaimana cara beragama kita. Karena kaum muslimin pada hari ini, khususnya di negeri kita, telah bosan dan jenuh dengan berbagai macam khurafat, tahayul, kesyirikan, berbagai macam bid'ah yang dimasukkan ke dalam Islam, dan mereka sama sekali tidak mengenal Islam, kecuali kata bulan dan ini itu, penyembahan kepada kuburan-kuburan, pemujaan kepada sejumlah kuburan. Mereka meminta-minta kepada orang yang telah mati. Hilang tauhid, hilang akidah, gugur keimanan, peribadatan mereka, keyakinan mereka bercampur dengan keyakinan khurafat, tahayul yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka mereka
lempari semuanya itu, mereka lemparkan, mereka buang semuanya itu, mereka tanggalkan semuanya itu, dan mereka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Kesadaran telah tumbuh di umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, yang patut kita katakan falillahil hamd, maka segala puji bagi Allah. Barangkali ini saudara-saudara yang saya muliakan, karena waktu semakin larut, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah mau'izah hasanah yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Maka mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu bagi kita sekalian dan dijadikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup bersama dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada jemaah dipersilakan yaitu untuk makan.